Yang dilakukan Pak Jokowi ini kasakusuk untuk mengatur kembali keadaan politik supaya dia masih punya grip. Untuk apa gripnya itu? Ya untuk meloloskan dinastinya, untuk memberi jalan baru pada oligarki masuk pada kekuasaan baru. Demokrat serang Jokowi, Anas bocorkan sejarah SBY, Demokrat kicau. Ditulis oleh Nina Nur dari siword.com. Bapak Presiden Jokowi itu selain pejabat publik, beliau juga pejabat politik. Sebagai presiden, beliau memiliki kepentingan agar untuk 2024 siapapun nanti yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan nasional ini benar-benar memahami. Ada sebuah peribahasa yang sepertinya cocok untuk menggambarkan karakter para lawan politik Presiden Jokowi, yakni tong kosong nyering bunyinya. Setiap kali mereka ini melihat adanya peluang atau celah yang menurut mereka bisa dipakai untuk menyerang Presiden Jokowi ya, mereka pun langsung gaspol menyerang dan menyerepet hiruk pikuk rame banget. Gak pakai mikir. Seakan jadi pertanda bahwa mereka ini sedang panik luar biasa. Gitu kan biasanya ya. Orang kalau lagi panik ya ribut aja, gak pakai mikir lagi. Pada awal April lalu, Presiden Jokowi dan para ketua umum partai politik bertemu di kantor DPP PAN tanpa mengundang Nasdem. Pasca pertemuan itu, mencuat wacana koalisi besar atau koalisi raksasa. Koalisi besar ini tentunya menakutkan ya buat koalisi perubahan yang berisi Demokrat, PKS, dan Nasdem karena banyaknya dan luasnya mesin politik yang bakal jadi saingan mereka. Waktu itu kan Ganjar Pranowo belum dideklarasikan sebagai capres ya. Apalagi kalau nanti koalisi raksasa ini sudah punya pasangan capres atau cawapres. Sementara di koalisinya sendiri, Demokrat belum berhasil mengusung AHY untuk jadi pendamping Anies. Hasilnya ya panik sendiri. Oleh sebab itu, Demokrat pun mulai menyerang Presiden Jokowi dengan isu netralitas. Bahkan waktu itu Demokrat sempat menyebarkan isu bahwa PDIP nggak diajak dalam koalisi besar bentukan Presiden Jokowi gara-gara Ibu Megawati waktu itu nggak hadir. Namun yang paling banyak diserukan oleh Demokrat adalah soal netralitas, yang katanya Presiden Jokowi ini harus meneladani SBY yang ketika jadi presiden tidak mencampuri urusan koalisi. SBY netral. Bukannya dulu pada Pilpres 2014 SBY mendukung salah satu paslon Prabowo Hatta. Banyak kok rekam jejaknya, tinggal di Google saja ya. Nah, kembali ke masa kini, beberapa hari lalu Presiden Jokowi kembali bikin Demokrat bergetar. Presiden Jokowi mengumpulkan para ketua umum partai untuk bertemu di Istana Merdeka. Tentunya tanpa mengundang Nasdem ya. Apakah ada aturan yang dilanggar oleh Presiden Jokowi? Kan enggak ya. Presiden punya hak untuk bertemu dengan siapa saja di istana. Publik juga melihatnya biasa saja, seperti layaknya sebuah silaturahmi. Emangnya Presiden Jokowi nggak boleh silaturahmi? Yang ribut dan merepotkan hanya para lawan politik Presiden Jokowi, terutama Demokrat. Tuduhan bahwa Presiden Jokowi cawe-cawe atau ikut campur urusan partai politik dalam Pilpres 2024 secara masif menerpa Presiden Jokowi. Dari media mainstream sampai ke berbagai postingan di media sosial oleh para politisi Demokrat, sampai Andi Arief pun diturunkan ya. Rocky Gerung juga ikutan menyerang. Widih, keroyokan ini ya. Selain para politisi Demokrat, para buzzer juga ikut menyerang Presiden Jokowi, menuduh cawe-cawe, menuduh Presiden Jokowi gelisah menjelang habis masa jabatannya dan sebagainya. Pokoknya segala lini dikerahkan untuk menyerang Presiden Jokowi. Ngaruh gitu? Sebenarnya serang-serangan Demokrat ini jadi hambar sendiri ya. Begitu para netizen membongkar rekam jejak SBY, banyak sekali pemberitaan di media yang tersedia. Selain yang tadi sudah saya tunjukkan tentang dukungan Demokrat terhadap pasangan Prabowo Hatta, ada pula momen pertemuan SBY dengan Prabowo Hatta dan para elit partai koalisi di Cikeas. Ada pula kritik yang dilontarkan terhadap SBY oleh seorang pakar dari UI terkait penggunaan Istana Negara pada hari kerja untuk berbicara soal partai. Menurut pakar ini, SBY telah melanggar etika politik. Itu dulu kemana para politisi Demokrat yang sekarang menuduh Presiden Jokowi cawe-cawe? Apa mereka ini pura-pura dungu dan lupa dengan kelakuan bosnya sendiri? Lagian yang ribut kan hanya para politisi dan para buzzernya. Rakyat sih nggak mempermasalahkan, karena rakyat tahu betapa kerasnya seorang Presiden Jokowi ini bekerja buat rakyat. Membangun jalan dan jembatan sehingga kegiatan mudik rakyat makin kesini makin mudah ya.
makin minim kemacetan, minim kecelakaan, minim korban jiwa. Mudik makin asik dong ya. Yang diingat sama rakyat kan itu, sarana transportasi seperti jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan yang makin banyak dan baik. Hasil kerja keras Presiden Jokowi. Saya yakin rakyat makin gak peduli dengan apa yang dituduhkan oleh Partai Demokrat. Sesudah kehebohan, Presiden Jokowi meninjau jalanan rusak di Lampung dengan menggunakan mobil sedan kepresidenan. Bagaimana serunya Presiden dan beberapa menterinya mencoba melintasi jalanan rusak itu macam off-road, tapi pakai sedan dan minibus. Itu lebih menarik buat publik ya, lebih seru gitu. Banyak sekali beredar videonya di media sosial. Presiden Jokowi pun mendulang banyak pujian. Kembali ke Demokrat. Nah, ketika serangan Demokrat terhadap Presiden Jokowi sedang dilancarkan dengan masif, tiba-tiba Anas Urbaningrum, mantan politisi Demokrat yang baru saja bebas dari penjara, ikut menyelipkan komentar. Diposting di akun media sosialnya, menurut Anas ketika SBY masih jadi presiden, pertemuan dengan pimpinan partai koalisi di era SBY sering dilakukan di Cikeas, namun juga pernah beberapa kali digelar di istana. Entah maksud komentar Anas ini memang ada niatan membantu Presiden Jokowi ataupun tidak. Namun komentar ini sangat menohok buat Demokrat ya. Membongkar jeroan SBY lebih dalam dari berita-berita yang ada di media. Bisa jadi Anas sedang menggertak Demokrat untuk kepentingannya sendiri. Kita nggak tahu itu ya, yang pasti saya kira Anas ini sedang pamer kekuatan sama Demokrat. Memberikan contoh sedikit saja bahwa sedikit saja Anas ngomong soal SBY, efeknya itu bisa banyak. Yang diceritakan Anas itu kan secara otomatis mematahkan semua serangan tuduhan para politisi Demokrat terhadap Presiden Jokowi. Jadi hambar dan gak berarti, sebuah pelajaran tersendiri buat Demokrat. Sebenarnya tanpa komentar Anas, saya kira Presiden Jokowi gak akan terpengaruh oleh serangan-serangan Demokrat. Sementara yang terpengaruh oleh komentar Anas hanya Demokrat sendiri. Hahaha. Presiden Jokowi justru sedang mendapatkan penilaian terbaik dari rakyat. Dalam berbagai survei kepuasan terhadap kinerjanya, Presiden Jokowi mendapatkan angka tertinggi. Seperti dari Poltreking, angkanya mencapai 74,7%. Dari indikator kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 78,5%. Sedangkan dari LSI mencapai angka 82%. Rakyat pasti lebih memandang Presiden Jokowi ketimbang mendengarkan ributnya Partai Demokrat. Kura-kura emang juara. Bagaimana menurut Anda? Anies nggak punya lagi panggung gemerlap yang membesarkan nama dia. Dan di setiap survei dari lembaga survei yang kompeten, nama Anies terus turun persentase pemilihnya, meski dia tetap berada di nomor 3. Kecuali surveinya datang dari lembaga survei abal-abal yang memang dibayar Anies untuk menaikkan namanya. Kasihan, Anies cuma bisa nomor 1 di polling ILC. Ditulis oleh Sardi dari siward.com. Dan kemudian menurut polling Indonesia Lawyers Club unggul. Menarik ya. Nah, jadi Refli Harun sudah pernah membuat polling, nanti saya mau bikin polling lagi. Ya. Ganjar Pranowo sudah resmi dicapreskan oleh PDIP sebelum Lebaran. Dengan demikian sudah ada 3 capres dan sesuai dengan beberapa survei belakangan, yaitu Ganjar, Prabowo, dan Anies. Kalau dilihat dari beberapa hasil survei, maka Anies selalu dapat posisi paling bawah. Seolah udah kayak takdir yang gak bakal berubah. Padahal Anies duluan curi start, lari duluan, keliling sana-sini ke seluruh Indonesia demi pamer pesona. Hasilnya bisa dibilang gagal. ILC pun bikin sesuatu yang memalukan untuk yang kesekian kalinya. ILC bikin polling di Twitter untuk membandingkan ketiga capres ini. Polling diikuti 60.000 lebih voters. Hasilnya sangat gampang ditebak. Anies juara pertama, dapat 65%, lalu Prabowo dapat 19% dan Ganjar cuma 16%. Ini menandakan tipe pendukung ILC adalah mereka yang punya prinsip asalkan bukan Jokowi dan kelompoknya. Yang mereka pilih adalah antitesis pemerintah, gak peduli seaneh dan sekonyol apapun orang yang mereka dukung. ILC ini udah 3 kali bikin polling, semuanya memenangkan Anies, gak peduli siapa lawannya.
Survei dan polling itu sangat beda jauh. Polling memakai metode sampel yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ilmu dan logikanya bisa dijelasin. Sedangkan polling cuma melibatkan follower yang bersangkutan. Buktinya, dulu polling yang dari ILC antara Jokowi Ma'ruf Amin dan Prabowo Sandiaga, hasilnya sama. Prabowo menang telak. Tapi saat Pilpres, Jokowi yang menang. Coba aja bikin polling antara Ganjar versus sandal jepit. Kemungkinan besar sandal jepit yang menang telak. Atau bikin polling yang followernya adalah kelompok pendukung FPI atau PA212. Pasti Rizik yang bakal menang telak. Tapi masalahnya, apakah itu masuk akal? Dari polling ILC ini kita jadi tahu kelompok yang dukung Anies itu kayak gimana. Kelompok yang dulunya dukung Prabowo saat bertarung dengan Jokowi, saat ini sudah pindah ke Anies. Saya rasa polling dari ILC ini cuma buat hiburan aja, atau mungkin untuk propaganda. Anies selama ini banting tulang jungkir balik, capek keliling supaya rakyat Indonesia milih dia jadi presiden, tapi hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Sungguh kasihan memang. Anies cuma bisa menang di polling. Mungkin memang begitulah kualitas Anies, cuma hebat di polling, tapi keok di semua survei. Hanya orang lugu yang percaya dengan hasil polling. Hasil survei yang ilmiah aja belum tentu benar dan akurat. Banyak juga yang melenceng. Lihat aja hasil quick count yang pernah menangkan Prabowo di 2 Pilpres, padahal survei lain yang kredibel menangkan Jokowi. Polling ILC suka meleset dan terbalik. Tapi ILC kayak gak kapok bikin polling. Untuk apa? Ada kemungkinan untuk mempengaruhi publik. Gak bisa dipungkiri masih banyak masyarakat yang belum cerdas, yang gampang disetir oleh opini gak mutu. Mereka banyak yang percaya hasil polling, gak paham beda antara survei dan polling. Polling ini kayak sengaja dibikin supaya bisa menjaring masyarakat yang gak tahu apa-apa. Ujung-ujungnya terbentuk satu persepsi bahwasannya Anies itu salah satu capres terkuat. Kalau selama ini Anies dianggap gak punya peluang di survei, maka ini bisa dibalik dengan hasil polling yang menangin Anies. Yakinlah, bakal ada yang kagum sama polling ini. 60.000 sampel voter, Anies bisa meraup suara sampai 65%. Polling dianggap sama dengan survei, kalau di survei posisi paling tinggi yang biasanya diraih Ganjar cuma 30-an persen. Sedangkan Anies bisa menang sampai 60-an persen. Lucunya lagi, saya baca di media, ada orang yang sangat berpendidikan malah percaya dengan hasil polling ini. Dia kayak mau bilang, Anies itu gak terkalahkan. Gak ada yang bisa menang lawan Anies. Apa-apaan ini? Mungkin kalian heran, prihatin mau gelus dada. Tapi inilah kenyataannya. Bahkan orang yang pintar sekalipun gampang terkecoh dan berubah jadi konyol kalau udah fanatik soal politik. Tapi gak apa-apalah, ILC ini memang udah langganan bikin malu diri sendiri. Udah jelas pollingnya sering salah tapi ngotot bikin polling. Saya anggap ini adalah hadiah hiburan buat Anies yang udah capek keliling-keliling. Tanyain masyarakat siapa presidennya, dari partai apa, ditambah hadiah-hadiah yang bikin ngiler. Gak fair kalau misalnya Anies gak unggul sedikit pun. Unggul di polling udah oke lah, ketimbang buzzer putus asa udah jungkir balik tapi gak ada hasil. Ketika Ganjar resmi jadi capres, Anies makin kewalahan. Dia bahkan minta relawannya bekerja keras. Dia ngaku lawannya makin berat, lawan yang besar yang punya sumber daya lebih dari memadai untuk bisa menjalani bahkan memenangkan kompetisi. Tapi ucapan Anies ini dikhawatirkan akan dimaknai secara berbeda oleh pendukung Anies. Dia minta relawan pejuang dengan cara-cara yang bermartabat. Tapi gimana dengan pendukungnya? Ingat, pendukung Anies itu sebagian adalah kelompok yang suka bikin gaduh. Apa yang terjadi di Pilkada DKI bisa aja terulang lagi. Sebagian yang mendukung Anies adalah kelompok yang gak segan-segan bikin perpecahan dan bikin keributan di media sosial dengan narasi-narasi yang bikin muntah. Waspadalah, karena Anies bakal dipoles dengan narasi palsu. Apa yang gak ada bakal diada-adain. Yang jelek-jelek bakal ditutupin rapat-rapat. Kalau memang mau jadi presiden, mari kita dukung Anies jadi presiden di dunia polling aja. Kita dukung kalau dia mau jadi pemimpin di dunia mimpi. Kalau di dunia nyata, no way. Bagaimana menurut Anda?